Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawarsari, NIM 066 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6B. Saya akan menampilkan video micro teaching 8 keterampilan dasar mengajar lengkap, materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran semester 2 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Mas Tony sebagai ketua dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Nah, biar tambah semangat kita springin dulu. Silakan kalian berdiri dan tirukan ibu. Di sini sudah ada lagu springing. Nanti kalian barisan belakang itu tepuk tangan, kemudian barisan depan tangannya menirukan ibu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan kita berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Putar-putar tangan diputar. Lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar di pagar buntar. Kanan, kiri, atas, bawah, ku siap belajar. Oke, hebat sekali ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada nggak? Ya, Bu. Siapa yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan semoga cepat sembuh. Selanjutnya untuk materi hari ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dan memahami interpretasinya. Sekarang siapa yang pernah lihat diagram lingkaran? Saya Bu. Ya, Nuni silahkan dijawab. Saya pernah lihat di kantornya Bapak Ibu saya. Iya betul, ada yang lain? Saya Bu. Ya, dimulai dari Mbak Sela dulu. Di televisi. Iya betul. Mbak Rahma? Bu. Iya betul. Di rumah sakit. Iya betul. Di mana? Di koran. Iya betul sekali. Pintar ya anak-anak. Jadi ada beberapa yang sudah tahu gambaran umum diagram lingkaran. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari kemarin? Saya Bu. Ya Mbak Lela silahkan dijawab. Kemarin belajar jenis pecahan, ada pecahan campuran, biasa, sama persen, sama desimal juga ada Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Lela. Betul sekali ya, kemarin kita sudah belajar tentang jenis pecahan. Nah, jenis pecahan ini ada pecahan dalam bentuk persen, pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, materi yang sudah kita pelajari kemarin itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa demikian? Karena untuk membuat suatu diagram lingkaran diperlukan perhitungan menggunakan pecahan. Salah satunya adalah pecahan dalam bentuk persen. Sekarang Ibu akan menyajikan media pembelajarannya terlebih dahulu. Silahkan disimak videonya. Ya Bu. Ya, Bu. Sebuah toko biskuit memproduksi dua jenis biskuit berbentuk cangkang dengan ketebalan sama tetapi diameternya berbeda. Permukaan biskuit yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 5 cm dan 8 cm.
Biskuit tersebut dikemas dalam 2 toples yang berbeda. Toples kecil berisi 16 biskuit dengan harga Rp10.000 dan toples besar berisi 10 biskuit dengan harga Rp16.000. Manakah yang lebih menguntungkan? Berikut adalah contoh lain dari penerapan. Nah, sudah disimak videonya? Sudah. Nah, jadi video ini bermaksud sebagai pengantar sebelum kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, Bu mau tanya lagi, siapa yang tahu apa itu penyajian data? Saya, Bu. Ya, Mas, silahkan dijawab. Mengolah data dengan rumus, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Ya, Mas Tony. Menampilkan data yang sudah digambar. Ya, betul. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Tony dan Mbak Rona. Nah, jadi diagram lingkaran adalah proses pengolahan data mentah menjadi suatu informasi yang mudah dipahami dan lebih sederhana. Supaya informasi tersebut mudah dipahami, kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, manfaat diagram lingkaran dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Tapi Ibu mengambil 3 manfaat saja. Yang pertama, menyajikan dan membandingkan proporsi atau banyaknya data. Yang kedua, menampilkan dan mengatur data ke dalam jumlah persentase keseluruhan. Dan yang ketiga, mewakili bentuk atau format data ke dalam informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian jenis perhitungan diagram lingkaran itu ada 2. Yang pertama, perhitungan dalam bentuk persen dan perhitungan dalam bentuk mencari besarnya sudut. Nah, untuk mencari persen berarti dikali 100. Kemudian untuk mencari besarnya sudut dikali 360. Nah, jadi rumusnya juga ada 2. Yang pertama, persentase sama dengan banyak data per jumlah keseluruhan data dikalikan 100%. Kemudian untuk besarnya sudut adalah banyak data per jumlah keseluruhan data dikalikan 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengubah data mentah seperti ini menjadi diagram lingkaran yang sudah diolah seperti ini? Jadi untuk yang sebelah kanan itu adalah data mentah. Untuk sebelah kiri itu data yang sudah diolah menjadi bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian adalah 60 juta, jasa 25 juta, perdagangan 18 juta, industri 12 juta, dan lain-lain 6 juta. Kemudian langkah-langkah perhitungan diagram lingkaran itu yang pertama, kita kelompokkan dulu datanya menjadi lebih spesifik. Contohnya, untuk sektor pertanian banyaknya data ada berapa? 60 juta. Selanjutnya Jasa 25. Perdagangan 18 juta. ada lagi industri 12 juta. Lain-lain 6 juta.
kita hitung keseluruhan dari jumlah data ini. 60 tambah 25 tambah 18 tambah 12 tambah 6 sama dengan 120. 120. Kemudian yang ketiga, kita masukkan data ke dalam rumus perhitungan diagram lingkaran. Rumusnya untuk mencari persentase, coba disebutkan rumusnya. Banyak data Data dibagi jumlah keseluruhan data jumlah keseluruhan data kali 100%. untuk pertanian banyak datanya berapa? 60. Ya. Jumlah keseluruhan data 120. Pinter. Dikali 100%. sama dengan 50%. Nah, untuk mencari persentase, kemudian untuk mencari besarnya sudut, rumusnya banyak data per Jumlah keseluruhan data dikali ya dikali 360 derajat sama berarti 60 per 120 dikali 360 derajat sama dengan 100. 80. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret. Untuk hasil persentasenya ini ada 50%. Berarti kita kaitkan benarnya di angka 50%. Kemudian untuk jasa berapa persen? 20%. Perdagangan ada berapa? 500. Selanjutnya Industri berapa? 10. Yang terakhir Lain-lain 5%. 5%. Nah, jadi seperti ini ya papan diagram lingkarannya. Untuk pertanian tadi sebesar 50%. Kemudian untuk jasa sebesar 20%, perdagangan 15%, industri 10%, dan lain-lain sebanyak 5%. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok berisi 2 anak. Kemudian untuk kelompok 1 bernama kelompok melati, itu mendapatkan diskusi tentang jenis ekstrakurikuler. Untuk kelompok 2 bernama kelompok mawar, mendapatkan diskusi tentang jenis buku. Dan kelompok 3 dan kelompok tulik mendapatkan diskusi tentang jenis penjualan barang yang ada di koperasi. Siap, Bu. Untuk kelompok 1 ada Mbak Nuni sama Mbak Laila. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Rahma sama Mbak Sela. Kelompok 3 ada Mbak Desri sama Mas Tony. Sebentar, sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Untuk topik diskusi kali ini adalah mengubah data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalian diskusikan tentang soalnya, kemudian hasilnya berapa. Nanti
dimasukkan ke dalam media pembelajaran ini hasilnya. Oke, Bu. Silakan didiskusikan, nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Ibu beri waktu selama 20 menit. Bu, ini dikasih nama-nama ekstranya nggak bisa ini? Ya, dikasih nama. Kelompok melati apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Kelompok mawar apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kelompok tulip apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Nah, waktu sudah berjalan selama 10 menit. Ibu lihat-lihat untuk nomor 2 ada yang masih bingung. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira untuk menentukan besarnya sudut itu membutuhkan rumus yang mana? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Nuni. Rumus besarnya sudut itu banyak data dibagi jumlah keseluruhan data dikali 360 derajat. Ya, jawabannya akan Ibu tampung dulu. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Desi. Jadi misalnya sudut banyaknya data dibagi jumlah keseluruhan dikalikan 100%, Bu. Ya. Jadi untuk menentukan besarnya sudut itu adalah jumlah data per banyak data per jumlah keseluruhan data dikalikan 360. Mengerti? Mengerti, Bu. Silakan dilanjutkan. Siap. Bentar. Sudah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dipresentasikan mulai dari kelompok melati. Ya. Yang mau minum silakan minum dulu. Kami dari kelompok melati akan mempresentasikan soal tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran pada ekstrakurikuler. Yang pertama itu di sebuah sekolah menengah terdapat beberapa jenis ekstrakurikuler yang diikuti oleh para siswa. Berikut datanya. Yang pertama basket diikuti oleh 60 siswa, kemudian paduan suara oleh 45 siswa, tari tradisional 30 siswa, klub sains 25 siswa, dan sepak bola 40 siswa. Kemudian disuruh mencari jumlah total siswa, kemudian presentasi siswa, diagram lingkarannya, dan analisis datanya. Yang pertama, jumlah total siswa itu ada 200 siswa, kemudian presentasinya yang basket ada 30%, kemudian paduan suara ada 22,5%, yang tari ada 15%, yang klub sains ada 12,5%, dan sepak bola ada 20%. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok melati. Untuk kelompok 2 atau kelompok mawar silakan memberikan tanggapan. Dari saya, Bu, untuk
Pemaparan dari kelompok 1 sudah bagus dan sudah rapi. Dah. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu. Untuk kelompok mawar, silakan presentasi ke depan. Kami dari kelompok mawar, saya Rahma. Dan saya Sheila. Di sini kami memaparkan tentang diagram lingkaran, tentang buku-buku. Yang pertama ada buku fiksi 40%, non fiksi 20%, sains 16,67%, sejarah 13,33%, dan buku biografi sebanyak 10%. Oke, silakan kelompok tulis memberikan tanggapan. Ya, dari kelompok tulis menanggapi kelompok 2 itu susunan benangnya sudah termasuk rapi, tetapi tulisan di luarnya masih terlihat kurang jelas. Sudah Bu. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan terima kasih juga untuk kelompok mawar. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk kelompok tulis silakan dipresentasikan ke depan. Kami dari kelompok tulis mempresentasikan tugas dari Ibu Guru. Tentang jumlah barang di kantin sekolah. Untuk jumlah barang yang pertama, minuman sebanyak 40%, Ini minuman. makanan ringan 26,67%, Makanan ringan yang ini. buah-buahan sebanyak 13,3%, Buah-buahan ini. dan makanan berat sebanyak 20%. Makanan berat ini. Baik, untuk kelompok 1 atau kelompok melati silakan memberikan tanggapan. Saya Bu, tanggapannya udah bagus, tapi banyak catatannya Bu. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kelompok tulis. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini Bu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir sesi pembelajaran. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Diagram apa? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu? Ya, Mbak Sela? Menunjukkan dan membandingkan proporsi suatu data Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sela. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini adalah kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita kelompokkan dulu datanya menjadi lebih spesifik. Yang kedua, kita hitung keseluruhan dari banyaknya data. Dan yang ketiga, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi ada berapa? 2. Benar sekali. Kemudian yang terakhir, hasilnya kita gambarkan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi individu. Silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan ya. Ya Bu. Ibu beri waktu selama 10 menit. Sudah selesai? Sudah Bu. Silakan ditukarkan ke teman sebelahnya.
20%, 30%, 40%, dan 50%. Nomor 2, 50%, 20%, dan 30%. Nomor 3, 70%, 80%, dan 90%. Nomor 4, 100%. Nomor 5, 25%. Silakan nilainya betul dikalikan 20. Sudah? Bu. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengumpulkan data dari keluarga kalian tentang jenis-jenis barang yang ada di rumah. Kemudian kalian ubah menjadi diagram lingkaran. Untuk materi besok, silahkan kalian pelajari tentang penyajian data dalam bentuk grafik atau garis. Sekarang kita sudah selesai belajar. Terima kasih banyak. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Makanan yang sudah dibawa di rumah silakan dimakan bersama teman-temannya. Ya, Bu.